Selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya datang ke hadirat teman-teman hendak menjelaskan dan menjawab satu pertanyaan sangat penting yang baru-baru ini diajukan oleh seorang teman mengenai Bunda Maria. Mengapa kita orang-orang Katolik menghormati Maria? Pertanyaan ini sangat elok karena kita tidak menyembah Maria, kita menghormati Bunda Maria. Lalu mengapa kita orang-orang Katolik menghormati Maria? Kitab suci kita menjelaskan dengan sangat baik mengapa kita menghormati Maria. Pagi ini saya hendak menjelaskan kepada teman-teman berdasarkan dua teks kitab suci mengapa manusia-manusia Katolik kita ini menghormati Maria. Teks pertama yang sangat baik menjelaskan mengapa kita menghormati Maria itu adanya dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Pada teks ini dengan jelas dikatakan apa? Pada bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Allah mengutus malaikat Gabriel, artinya Allah kekuatanku. Dengan jelas inisiatif panggilan Maria berasal dari Allah. Maria tidak menawarkan atau mengajukan dirinya sebagai ibu putra atau ibu Allah, melainkan semuanya terjadi karena kehendak Allah semata. Allah menghendaki Maria. Berita gembira tersebut disampaikan oleh seorang yang jelas punya identitas, namanya Gabriel, kepada seseorang yang memiliki identitas tertentu. Alamatnya jelas, Nazaret di Galilea. Kualifikasi yang disasar oleh Allah juga sangat jelas, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf, berasal dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Dengan kualifikasi yang jelas seperti ini, maka Allah tidak memilih secara acak atau asal saja. Allah mengutus Gabriel kepada seorang gadis tertentu yang jelas alamatnya dan jelas statusnya. Alamat gadis tersebut Nazaret di Galilea dan statusnya adalah perawan, tetapi telah bertunangan dengan Yusuf. Yusuf yang mana? Yusuf yang berasal dari keluarga Daud. Sangatlah menarik untuk memperhatikan keterangan ini, karena sebelumnya Allah selalu memakai wanita dengan kualifikasi tua dan mandul, kemudian disuburkan kembali sebagai wadah bagi kehadiran seorang utusannya. Lihatlah ketika Allah memakai Sarah dalam Kejadian 21 ayat 1-3 untuk melahirkan Ishak, Hana untuk melahirkan Samuel, hakim terakhir di Israel, yang bisa kita baca dari teks 1 Samuel pasal 1 ayat 1-28, dan Elizabeth yang melahirkan Yohanes Pembaptis, nabi terakhir dalam iman kita. Kita bisa baca dari teks Lukas 1 ayat 24-25. Allah tidak lagi menggunakan wanita yang dipandang tidak subur sebagai wanita yang akan dipakainya, tetapi ia memanggil dan menyuruh Gabriel menemui seorang wanita yang fresh, masih baru, yang siap dengan rencana-rencana Allah yang maha dahsyat. Ia, Allah, memilih Maria.
seorang perawan dari Nazaret. Keterangan ini jelas sungguh bahwa Allah memang menghendaki Maria. Maka hal pertama yang penting, ketika kita menghormati Maria, berarti apa? Kita menghormati pilihan Allah, panggilan Allah atas Maria. Kita menghormati Allah dan ketentuannya serta pilihannya akan Maria. Allah lah yang kita hormati di sana pertama-tama, karena Ialah yang menetapkan dan memilih Maria. Ini dasar paling kuat. Allah menghendaki Maria. Dan karena Allah menghendaki Maria, kita bisa lihat bahkan utusan Allah yang agung itu, Gabriel, salah satu dari 3 malaikat agung selain Rafael dan juga malaikat agung Mikael, dengan jelas memuji Maria. Ketika ia memasuki rumah Maria, Gabriel dengan jelas mengatakan apa? Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Kata-kata Gabriel menegaskan situasi Maria yang terberkati dan terahmati oleh kehadiran Allah. Situasi Maria yang terberkati ditegaskan dalam ayat 30. Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Penegasan tersebut dikuatkan dengan penjelasan secara lebih mendetail dalam ayat 35. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Gabriel kemudian meyakinkan Maria dengan menyebut Elisabet, sanak Maria yang mandul itu telah mengandung, dan mengingatkan akan keberadaan Allah Israel yang maha dahsyat. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan perjumpaan yang singkat dengan malaikat Gabriel, Maria diyakinkan berkali-kali bahwa ia sungguh terberkati karena pilihan Allah atas dirinya. Maka saudara-saudaraku terkasih, ketika kita orang Katolik menghormati Maria, kita bukan hanya menghormati Maria, kita menghormati pilihan Allah atas bunda kita ini, Bunda Putra dan Bunda Allah. Ini teks pertama. Teks kedua yang baik untuk kita renungkan bersama itu berasal dari Yohanes 19. Apa yang dikatakan di sana? Di kaki salib Yesus dikatakan dengan jelas, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Dan kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia, Maria, di dalam rumahnya. Teks Yohanes 19 ayat 25 sampai 27 ini menegaskan satu hal penting. Di kaki salib Yesus, di puncak pengorbanannya, saat Yesus menyerahkan diri secara total bagi keselamatan kita manusia, Yesus menyerahkan Maria kepada murid-muridnya, bukan hanya sebagai ibunya, sebagai ibu Allah, tetapi sebagai ibu gereja. Siapa yang menetapkan ini? Yesus sendiri. Di lain sisi, Yesus juga menunjukkan kepada Maria siapa yang menjadi anak-anaknya. Ibu, inilah anakmu. Maka yang perlu kita renungkan bersama dan kita amini bersama
sebagai manusia-manusia Katolik, Yesus menghendaki Maria sebagai ibu dari murid-muridnya. Maka ketika kita murid-murid Yesus, orang-orang Kristiani menghormati Maria, kita pertama-tama menghormati perintah Yesus, menerima perintah Yesus, mengamini perintah Yesus. Kita menghormati Maria karena kita menghormati sabda Allah. Kita menghormati Yesus yang memerintahkan dengan jelas kepada kita. Maria sejak saat itu menjadi ibu gereja, ibu anak-anak Allah, ibu dari semua murid Yesus. Tidak berhenti di situ, saudara-saudaraku. Maria membuktikan bahwa ia adalah ibu yang setia. Dalam Kisah Para Rasul, Maria berada di sana ketika para murid mengalami agoni yang luar biasa. Terbuang dari akar keyahudian mereka, terbuang karena iman kepada Kristus, dalam ketakutan, pintu terkunci, tetapi juga penuh pengharapan, menantikan kehadiran Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul 1 dikatakan apa? Pada ayat yang ke-14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Teks ini menjelaskan Maria melaksanakan sabda Yesus putranya, sabda Allah dalam hidupnya. Ia sungguh bersama dengan murid-muridnya, bersama dengan anak-anaknya dalam situasi apapun. Layaknya Maria yang berdiri di kaki salib Yesus, tidak lari seperti para murid yang lain ketika Yesus dihukum mati. Ia ada di sana sebagai ibu. Dan ia adalah manusia yang sungguh setia dengan sabda Yesus. Ia sungguh bersama dengan murid-muridnya tatkala para murid mengalami agoni hingga mereka menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta. Semoga dua teks ini sungguh membantu kita untuk menerima, menghormati ibu kita Maria. Tuhan Yesus memberkati.